Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS Kurikulum Merdeka di kelas 5, bab 2 Harmoni dalam Ekosistem. Topik A, memakan dan dimakan. Materi jaring-jaring makanan. Pertanyaan esensial: bagaimana proses rantai makanan pada ekosistem yang lebih besar? Dalam suatu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu juga dengan predator yang bisa memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu, bagaimana proses rantai makanan terjadi pada ekosistem dengan anggota yang banyak? Mari kita mencoba bermain peran menjadi hewan dan tumbuhan dalam ekosistem. Alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. Benang atau tali rafia 3 untai dengan panjang sekitar 2 meter per orang. 2. Kertas label yang bisa ditempel di baju. Cara bermain: 1. Guru kalian akan membagi kalian dalam kelompok besar. Setiap kelompok akan diberikan satu jenis ekosistem. 2. Setiap anggota kelompok akan menjadi komponen biotik dalam ekosistem tersebut. Pilihlah hewan atau tumbuhan yang bisa hidup di sana. Pastikan dalam kelompok kalian ada yang berperan sebagai matahari 1 orang, produsen minimal 1 orang, konsumen 1 minimal 1 orang, konsumen 2 minimal 1 orang, konsumen 3 minimal 1 orang, dan dekomposer minimal 1 orang. Langkah ketiga, tulis nama hewan atau tumbuhan yang kalian pilih dalam kertas label. Tempelkan kertas label tersebut di baju kalian sehingga bisa terlihat oleh teman sekelompok. Langkah keempat, selanjutnya bawalah benang dan buatlah lingkaran dengan kelompok kalian. Langkah kelima, kita akan memulai dari matahari. Orang yang berperan menjadi matahari akan menghubungkan dirinya dengan tali kepada setiap produsen. Langkah keenam, kemudian produsen akan menghubungkan dirinya dengan konsumen 1 yang bisa memakannya. Konsumen 1 akan menghubungkan dengan hewan konsumen 2 yang bisa memakan dirinya, dan seterusnya. Langkah ketujuh, permainan akan berakhir sampai dekomposer sudah berhasil menghubungkan benangnya kembali ke produsen. Kemudian amati benang-benang yang sudah saling berhubungan. Mirip seperti apa ya kira-kira bentuknya? Ya, seperti jaring-jaring. Sekarang mari lakukan bersama menggambar jaring-jaring makanan. Pertama, siapkan kertas atau karton dan alat mewarnai. Kedua, kalian akan menggambarkan hubungan makan dan dimakan pada ekosistem yang telah kalian perankan. Ketiga, gambarkan semua peran yang ada di dalam kelompok kalian. 4. Hubungkan satu komponen dengan komponen lain yang memakannya. Ingat, tanda panah mengarah kepada yang memakan. Contohnya, rumput adalah produsen, kemudian dimakan oleh belalang. Belalang ini merupakan konsumen 1. Selanjutnya, jangan lupa untuk memberikan label produsen, konsumen, dan seterusnya. Jangan lupa berikan judul dan hiaslah karya kelompok kalian dengan komponen abiotik yang sesuai dengan tema ekosistemnya. Bersiaplah untuk mempresentasikan karya kalian kepada kelompok lain dalam sebuah pameran. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, selanjutnya mari kita melakukan refleksi. Apa perbedaan dari hubungan makanan dan dimakan yang kalian gambarkan pada kegiatan pertama dan sekarang? Ya, pada kegiatan pertama hanya ada satu jenis makanan karena kita hanya membuat produsen, konsumen 1, serta dekomposer. Sedangkan pada kegiatan kedua ada lebih dari satu makanan karena terdapat produsen, konsumen 1, 2, 3, dan dekomposer. Pertanyaan kedua, menurut kalian mana yang lebih tepat menggambarkan kondisi nyata dalam suatu ekosistem, rantai makanan atau jaring-jaring makanan? Mengapa? Tentunya jaring-jaring makanan dong, karena pada kondisi nyata jumlah produsen bisa lebih dari satu. Begitu pula dengan jumlah konsumen tingkat 1 dan predatornya. Pertanyaan ketiga, apakah hewan bisa memiliki peran yang berbeda dalam satu jaring-jaring makanan? Tentu saja bisa, terutama hewan omnivora, atau yang disebut dengan hewan pemakan segala, mulai dari tumbuhan, biji-bijian, hingga daging. Pertanyaan keempat, menurut kalian bagaimana peran jaring-jaring makanan dalam menjaga ekosistem tetap harmonis? Ya, merupakan hubungan yang saling mendukung kehidupan satu sama lain.
Mari kita belajar lebih lanjut. Sebenarnya, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, makhluk hidup yang sama bisa berada pada lebih dari satu rantai makanan. Pada jaring-jaring makanan, konsumen bisa memiliki peran yang berbeda. Perhatikan jaring-jaring makanan tersebut. Ada berapa rantai makanan di sana? Jika kalian perhatikan, laba-laba bisa berperan sebagai konsumen 2, namun juga bisa berperan sebagai konsumen 3. Selanjutnya, kita memilih tantangan mengamati peran dekomposer. Alat dan bahannya, plastik bening 1 lembar, potongan kecil sampah sayur atau kulit buah sebanyak 2 mangkuk kecil, dan alat bantu untuk menggali tanah. Langkah percobaan pertama, masukkan 1 mangkuk sampah sayur atau kulit buah pada plastik bening dan lipat plastiknya, tidak perlu diikat. Langkah kedua, carilah tanah di sekitar halaman rumah kalian yang banyak ditumbuhi tanaman. Gali 2 lubang di tanah dengan kedalaman 25 hingga 30 cm. Jika tidak memungkinkan dilakukan di halaman rumah, kalian bisa menggantinya menggunakan pot yang diisi tanah segar dengan kedalaman yang sama. Langkah ketiga, masukkan 1 mangkuk sampah sayur kulit buah yang tidak dibungkus plastik dan yang dibungkus plastik ke dalam masing-masing lubang. Langkah keempat, tutup lubang dengan tanah dan beri tanda. 5. Amati kondisi keduanya setiap minggu selama 3 minggu dengan membuka galiannya. Tulis hasil pengamatan dalam lembar kerja kalian. Jika sudah berhasil, ceritakan hasil eksperimen kalian mengenai dekomposer dan jelaskan apa yang dimaksud dengan menguraikan kepada teman-teman kalian. Nah anak-anak, hari ini kita telah belajar banyak hal. Yang pertama, rantai makanan adalah hubungan makanan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. 2. Pada rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. 3. Makhluk hidup lainnya yang tidak berfotosintesis berperan sebagai konsumen. 4. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1. Kemudian makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2, dan seterusnya. 5. Jamur, bakteri, dan cacing merupakan dekomposer. Perannya menguraikan bangkai dan sisa makhluk hidup menjadi nutrisi dalam tanah. 6. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan di suatu ekosistem. Nah anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.